Assalamualaikum hai Indonesia. Xiaomi Redmi Note 13 series memulai debut globalnya pada tanggal 4 Januari 2024 dan India menjadi negara pertama yang mengumumkan beberapa perangkat sekaligus. Nah, baru-baru ini terungkap informasi bahwa Xiaomi telah mempersiapkan 5 smartphone sekaligus yang ditujukan untuk pasar global di seri ini. Apa saja itu? Dimulai dari varian yang paling tinggi dulu, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Sebagai varian tertinggi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menghadirkan sejumlah pembaruan menarik. Salah satu yang mendapat upgrade paling signifikan terletak pada aspek desainnya, terutama pada bagian depan. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus memang tetap menyajikan gaya lubang kecil di bagian tengah atas seperti generasi sebelumnya. Namun spesialnya Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kini menyajikan lengkungan di sisi kanan kiri yang membuatnya tampak lebih mewah. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di seri ini yang mengusung layar lengkung. Ini bisa jadi adalah respon Xiaomi untuk menghadapi produk andalan Realme, yakni Realme 11 Pro Plus yang bahkan sejak generasi sebelumnya telah membawa konsep serupa. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menggunakan panel layar berkelas dengan jenis OLED C7 buatan TCL yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya tetap membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K yang kini sudah semakin umum digunakan. Brightness-nya sanggup mencapai 1800 nits dan refresh rate layarnya pun sudah mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus juga resmi menjadi smartphone pertama dalam menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar pada seri ini. Nggak hanya itu, layar ini pun sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Begitu pula pada bagian belakang yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus tampil mewah dengan penggunaan bahan kulit sintetis dengan variasi perpaduan warna yang elegan. Warna-warna ini dipisahkan oleh garis-garis simetris. Disediakan pula varian berbahan kaca dengan pilihan warna hitam dan putih yang nampak begitu elegan. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menyajikan konsep modul kamera frameless atau tanpa modul kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul. Disusun secara zigzag serta dilengkapi dengan LED flash dan branding Redmi. Sayang untuk framenya masih terbuat dari plastik. Nah, selain tampilan sebagai varian tertinggi, aspek yang juga menyita perhatian adalah dapur pacunya. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus diotaki oleh prosesor kelas menengah dari MediaTek, yakni Dimensity 7200 Ultra. Prosesor yang sudah terbuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer TSMC generasi kedua, memiliki 8 core dengan 2 core Cortex A715 dengan speed 2,8 GHz dan 6 core Cortex A510 dengan clock speed 2 GHz. GPU-nya Mali Gen 610 MC4. Performa prosesor Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ini dipadukan dengan RAM hingga 16 GB dengan memori internal hingga 512 GB. Skor Antutunya pun disebut sanggup tembus hingga 800.000. Beralih ke sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kembali dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel. Resolusi yang sebenarnya sama dengan generasi sebelumnya, namun kali ini menggunakan sensor yang berbeda, yakni Samsung HP3. Sensor yang sebelumnya juga digunakan oleh kompetitornya Realme 11 Pro Plus. Ini tentu saja semakin mempertegas langkah Xiaomi untuk menyaingi produk Realme tersebut. Kamera ini tentunya telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lain sayangnya masih tetap sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kamera belakang ini telah support perekaman video hingga resolusi 4K 30fps dan 1080p untuk kamera depannya. Kemudian di bagian daya tak banyak peningkatan tersaji selain efisiensi. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus tetap memiliki kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian ulang berdaya maksimal hingga 120 Watt. Nah, untuk fitur-fitur lain, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus masih mempertahankan fitur andalannya seperti tetap dihadirkannya dual speaker stereo, tetap ada ear blaster dan NFC, meski sayang sekali smartphone ini tak lagi memiliki jack audio. Namun yang spesial, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kini sudah memiliki sertifikasi IP68 yang juga menjadi pertama di seri ini. Ini jelas membuatnya mampu bersaing dengan smartphone andalan Samsung di kelas menengah. Lanjut ke varian yang lebih rendah, yakni Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Smartphone ini menyajikan tampilan yang sangat berbeda dari versi Pro Plus.
seperti back cover yang tetap terbuat dari bahan kaca yang dibuat rata dan frame yang mengotak simetris pada seluruh sisi. Sayang untuk frame ini masih terbuat dari plastik. Xiaomi Redmi Note 13 Pro memberikan pembaruan pada bentuk modul kameranya yang persegi berukuran cukup besar, berisikan 3 lensa kamera serta LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Bentuk ini justru semakin mirip dengan konsep yang dihadirkan oleh smartphone Infinix terbaru. Sementara di bagian depan, Xiaomi Redmi Note 13 Pro menggunakan panel layar berkelas dengan jenis OLED yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K yang kini sudah semakin umum digunakan. Brightness-nya sanggup mencapai 1800 nits dan refresh rate layarnya pun sudah mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus resmi menjadi jajaran smartphone pertama dalam menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar pada seri ini. Gak hanya itu, layar ini juga sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Nah, selain tampilan, aspek yang juga menyita perhatian adalah dapur pacu. Yap, Xiaomi Redmi Note 13 Pro akhirnya kembali menggunakan produk Qualcomm yang baru saja dirilis, yakni Snapdragon 7S Gen 2. Prosesor yang kini terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer Samsung. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama yang menggunakan prosesor tersebut. Namanya mungkin memang terasa aneh karena tidak ada generasi pertama yang mendapat label huruf S di Snapdragon 7 series. Hanya ada Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Namun label huruf S bisa jadi adalah simbol spesifikasi yang disederhanakan. CPU SoC ini memiliki 4 core dengan clock speed 2,4 GHz untuk kinerja yang disebut menggunakan basis Cortex A78 dan 4 core lainnya dengan clock speed 1,95 GHz untuk efisiensi yang disebut menggunakan Cortex A55. Dipadukan dengan GPU Adreno 710 yang dapat menangani layar beresolusi Full HD Plus pada 144 Hz. Namun konektivitas Fast Connect 6700 merupakan penurunan dari 6900 yang terdapat pada Snapdragon 7 Plus Gen 2. Hal ini menghasilkan kecepatan pengunduhan puncak sebesar 2,9 Gbps dan dukungan Bluetooth dibatasi pada 5.2. Sektor spektra ISP di sisi lain cukup mumpuni dengan kemampuannya mendukung satu kamera beresolusi hingga 200 megapiksel dan pengambilan video 4K pada 30 fps. Dari segi memori, ia support LPDDR5 dan berjalan pada 3200 MHz. Bersama dengan fitur lain seperti USB 3.1 dan Quick Charge 4+. Berikut ini adalah perbandingannya dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Beralih ke sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro kini memiliki konfigurasi yang sama dengan versi Pro Plus. Xiaomi Redmi Note 13 Pro dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung HP3. Sensor yang sebelumnya juga digunakan oleh kompetitornya, yakni Realme 11 Pro Plus. Kamera ini tentunya telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lain sayangnya masih tetap sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kamera belakang ini telah support perekaman video hingga resolusi 4K 30 fps dan 1080p untuk kamera depannya. Kemudian di bagian daya sedikit peningkatan disajikan. Xiaomi Redmi Note 13 Pro memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih besar mencapai 5100 mAh dengan teknologi pengisian ulang yang sayangnya tetap berdaya maksimal 67 Watt. Nah, untuk fitur-fitur lain, Xiaomi Redmi Note 13 Pro masih mempertahankan fitur andalannya seperti tetap dihadirkannya dual speaker stereo, tetap ada jack audio, ear blaster dan NFC. Namun tak seperti versi Pro Plus yang telah memiliki sertifikasi IP68, smartphone ini hanya punya sertifikasi IP54. Yang ketiga, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Tentu langsung muncul pertanyaan dengan hanya menggunakan jaringan 4G, prosesor apa yang digunakan oleh Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G ini? Yap, mengingat tidak tersedianya prosesor baru dari Qualcomm yang hanya memiliki konektivitas 4G, Xiaomi beralih kepada produk MediaTek, yakni MediaTek Helio G99 Ultra. Belum banyak informasi mengenai detail dari prosesor ini. Yang menarik, tampilan belakang dari Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G mengadaptasi tampilan dari Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus dengan beberapa penyesuaian seperti penempatan lensa kamera dan juga efek garisnya. Namun secara keseluruhan masih cukup mirip.
Nah, sementara untuk aspek lainnya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G masih tetap mempertahankan standar tinggi yang sudah ditetapkan oleh Xiaomi Redmi Note series varian Pro 4G. Seperti layar, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G menggunakan panel berjenis AMOLED yang ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Luasnya tetap 6,67 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya pun kini telah ditempatkan di dalam layar. Kemudian bicara kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G juga dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel lengkap beserta OIS. Untuk kamera lainnya masih tetap sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Lalu di bagian daya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G tetap dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 67 Watt. Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G juga dibekali dengan dual speaker stereo, masih dibekali dengan jack audio, NFC dan ear blaster, serta sertifikat IP54. Yang keempat, Xiaomi Redmi Note 13 5G. Smartphone ini menghadirkan cukup banyak hal menarik. Seperti tampilan depan, meski Xiaomi Redmi Note 13 5G tetap mengusung tampilan dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas, bezelnya kini dibuat lebih tipis dan lebih simetris di seluruh sisi, termasuk pada bagian dagunya. Panelnya tentu saja berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sayang sensor fingerprintnya tetap disematkan di bagian samping. Beralih ke bagian belakang, back cover Xiaomi Redmi Note 13 5G juga dibuat rata dengan frame yang mengotak simetris di seluruh sisi. Uniknya, modul kamera Xiaomi Redmi Note 13 5G kini berbentuk persegi dengan ukuran yang cukup besar dengan penempatan lensa kamera secara vertikal dan dilengkapi dengan LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Bentuk modul kamera yang cukup mengingatkan pada sejumlah smartphone Infinix terbaru. Finishing back covernya sendiri dibuat sederhana dengan sedikit efek guratan-guratan halus. Kembali ke kamera tadi, Xiaomi Redmi Note 13 5G mendapat peningkatan resolusi dengan dipekannya kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Sayang kamera ini belum memiliki OIS, sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Nah, urusan dapur pacu, Xiaomi Redmi Note 13 5G kali ini menggunakan produk MediaTek, yakni Dimensity 6080. Prosesor yang terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang disebut merupakan hasil rebranding dari Dimensity 810. Namun performanya sudah cukup mumpuni di kelas harganya. Kemampuan tersebut ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 33 Watt. Cukup disayangkan, Xiaomi Redmi Note 13 5G masih tetap dibekali dengan single speaker saja. Masih ada jack audio, ear blaster dan sertifikat IP54, namun versi China ini masih belum memiliki NFC. Yang terakhir ada Xiaomi Redmi Note 13 4G. Seperti halnya Redmi Note 13 Pro 4G, smartphone ini juga merupakan versi yang lebih sederhana dari versi 5G. Xiaomi Redmi Note 13 4G tetap mengusung tampilan layar datar dengan spesifikasi yang serupa dengan versi 5G. Yang spesial, sensor fingerprintnya justru sudah ditempatkan di dalam layar. Di bagian belakang, back cover Xiaomi Redmi Note 13 4G sedikit berbeda dengan menyajikan konsep modul kamera frameless atau tanpa frame khusus. Namun penempatan lensanya masih sama dengan versi 4G. Kembali ke kamera tadi, Xiaomi Redmi Note 13 4G memiliki kamera utama beresolusi 108 megapiksel. Terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel dan depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Nah, urusan dapur pacu, Xiaomi Redmi Note 13 4G kembali menggunakan prosesor yang sama dengan pendahulunya, yakni Snapdragon 685, prosesor 6 nanometer yang memang cukup mumpuni di kelas harganya. Kemampuan tersebut ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya 33 Watt. Terakhir mengenai harga, di pasar China, Xiaomi Redmi Note 13 5G dijual dengan harga promo mulai dari 1099 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 2,3 juta rupiah. Kemudian Xiaomi Redmi Note 13 Pro dijual dengan harga mulai dari
1.399 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 2,9 juta rupiah. Sementara Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus dijual dengan harga mulai dari 1.899 yuan atau jika dirupiahkan nyaris 4 juta rupiah. Sayang untuk dua varian 4G masih belum diketahui. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dari kelima smartphone ini, kira-kira manakah yang paling kalian nantikan kehadirannya di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.